Pariwisata juga menjadi andalan Banyuwangi, sampai terkenal menjadi daerah festival. Segala macam dijadikan festival, bahkan toilet pun ada festivalnya di Banyuwangi. Kita lihat yang berikut ini. Kota ribuan festival. Itu sengaja, itu cara Anda memasarkan Banyuwangi? Saya kalau nggak bikin sesuatu, orang nggak mau datang ke Banyuwangi. Pasti datangnya sampai di Surabaya, mungkin Bandung atau Makassar dan kota besar. Maka saya harus buat sesuatu supaya orang datang. Jadi dengan festival ini minimal ada event. Orang datang sudah lihat kalender. Kami dulu dari 16 event, sekarang kami punya 53 event. Dan event ini bukan IU sebagian besar yang mengerjakan, tapi PNS. Jadi event festival ini bukan hanya soal pertunjukan bagi Banyuwangi. Setidaknya ada 4 hal. Pertama, alat konsolidasi bagi kami. Jadi dengan event, dengan pariwisata ini menjelat konsolidasi agar birokrasi ini tidak hanya menjadi penonton, tapi dia menjadi entrepreneur. Sehingga dengan event-event ini sangat efisien. Jadi dananya bukan dari APBD? Sebagian besar tidak dari APBD karena partisipasi publiknya sangat tinggi. Contoh, International Tour de Banyuwangi Ijen yang dapat nilai excellent dari UCI, itu Tour de Singkarak dapat subsidi 30 miliar per tahun dari APBN. Kami zero subsidi dari APBN. Dan kami mendapatkan nilai excellent. Dan di Asia hanya 6. Salah satunya di Indonesia Tour de Banyuwangi Ijen. Tour de Banyuwangi. Nah, Oke. soal festival toilet bersih, karena image orang festival tuh nggak ada orang marah. Orang ke festival pasti senang. Saya lihat ini toilet kita kelemahan kita. Saya masuk ke toilet kumuh, kotor, maka kita bikin festival toilet bersih. TK, SD, SMA itu berlomba agar toiletnya bersih. Sehingga saya kalau datang ke daerah, ke sekolah, dia tawari dulu. Saya mau masuk ke kantor kepala sekolah, Pak nggak lihat toiletnya anak-anak dulu. Nah. Karena yang dicek pertama toilet. Toilet, karena kalau toiletnya bersih, kemudian yang lain akan ikut bersih. Maka kita bikin namanya festival toilet bersih. Festival toilet bersih. Saya ingin minta komentar KPPOD dong, catatan terhadap Banyuwangi dan juga bupatinya. Banyuwangi menunjukkan kepada kita suatu proses yang saya sebut reformasi tuntas itu, reformasi yang komplit diproses sampai pada hasil begitu ya. Penataan birokrasi itu menjadi kunci. Jadi membangun sektor publik yang unggul, sektor publik kelas dunia itu pertama-tama dengan menata birokrasi dulu. Dan saya kira beliau berhasil membenah birokrasi, internal proses dari pemerintahan itu kuat begitu. Partisipasi publik juga kuat. Karena banyak hal yang dilakukan itu dengan pelibatan publik yang sangat kuat. Mungkin catatan yang penting untuk dilihat adalah soal saya selalu ini dengan pemimpin yang sangat kuat yang unggul seperti ini di daerah yang level kemajuannya bukan sama seperti Makassar atau yang lain yang memang sudah tinggi ya. Ini daerah yang masih butuh banyak pembenahan adalah keberlanjutannya. Pasca beliau ini sudah masuk periode kedua begitu, kita harus membangun sistem inovasi begitu. Ada nggak yang sudah disiapkan untuk ke depan dan terutama pasca Mas Anas itu saya kira. Oke, jadi kuncinya bagaimana memastikan kalau sudah tidak lagi menjabat program-programnya tetap sustain. Tetap jalan. Terima kasih Bang Robert. Terima kasih, maka memang sustainabilitas pembangunan daerah penting. Maka beberapa ide gagasan terkait dengan proteksi pasar semua kita bikin perda. Dan saya berterima kasih karena DPR mampu kami yakinkan untuk memproduk perda ini. Termasuk mengatur agar mal itu dibangun minimal 4 kilo dari pasar tradisional. Ini sudah dibuat. Jadi kami membuat regulasi ini sebagai bagian agar ini tetap bisa berlangsung. Terakhir sebelum saya mengundang pemimpin daerah yang lain, saya tahu Anda bahkan rapat itu hanya lewat gadget. Saya ingin Anda membuktikan. Jadi bahkan tidak perlu ada di lokasi, tidak perlu ada di Banyuwangi untuk mengontrol dan memastikan arahan Anda dilaksanakan oleh SKPD. Iya, jadi kami kadang sering diundang orang. Sementara rapat di sana harus jalan. Maka kemarin ketika kami haji pun kami rapat pakai yang murah-murah saja pakai Line, pakai FaceTime dan itu cukup dengan layar. Kemarin misalnya kami karena menuju ke Mata Najwa, kemarin ada pembukaan pelatihan internet marketing. Dihadiri oleh 1.500 anak-anak.
saya cukup pakai line, ditransfer ke layar, maka saya bisa dialog dengan anak-anak yang hadir di tempat itu. Begitu juga dengan para kepala desa misalnya. Selain kami bisa line, kami punya WA group seperti ini. Boleh ditunjukkan tidak? Oh, boleh, boleh. Boleh ya? Iya. Boleh kameranya mendekat? Tolong yang rahasia-rahasia Banyuwangi ditunjukkan semua Pak Bupati. Nah, ini misalnya, ini Kepala Dinas Pak Ikrori kemarin laporan kepada saya penggunaan transplanter alat tanam padi. Jadi mereka ngecek di sana, dilaporkan ke kami. Nah, terus beberapa kegiatan, misalnya ini kemarin anak-anak kegiatan di lapangan misalnya. Nah, Twitter kami aktif 24 jam. Maka sebenarnya sekarang pemimpin sekarang harus rela dicaci maki orang 24 jam. Jadi Anda dicaci maki 24 jam lewat Twitter? Karena dengan Twitter itu ada yang memuji dan mencaci maki dan tidak lagi berjarak. Oke, Anda aktifkan sendiri itu? Aktif. Jadi kami juga membalas, tapi kadang untuk dokumen tertentu kadang dibalas oleh orang lain. Sehingga dengan begitu di Twitter kami, semua pengaduan yang masuk ke Twitter kami dan kami geser ke WA ini, maka maksimum 4 jam harus tertangani. Tidak Anda boleh memberi batas waktu 4 jam? 4 jam. Tapi rata-rata SKPD mulai orang sakit sampai dieksekusi di rumah sakit rata-rata tidak sampai 4 jam sudah sampai. Ini ada beberapa kepala dinas saya semua terhubung dengan WA group kami. Jadi harus siap jempolnya, harus siap terus ya Pak? 24 jam, oke. Bagi kami tidak penting SKPD di Jakarta atau di Banyuwangi. Yang penting kalau ada masalah dia bisa mengatasi dalam waktu maksimum 4 jam. Oke, saya mau lihat lagi dong Mas. Jadi itu misalnya contoh yang dikirimkan soal Ini misalnya soal tanam padi dengan sistem alat tanam padi yang baru oleh Poktan Blimbing Wuluh Desa Kedalaman Kecamatan Rogojampi. Karena sistem cocok tanam ini sedang disosialisasikan, Pak Ikrori saya cari nggak ada di mana. Nah, nggak boleh alasan. Oh ternyata dia sedang ada di Pak Ikrori lokasi. itu Kepala Dinas Dinas Pertanian. Pertanian. Nah, Oke. begitu juga sebenarnya ada beberapa laporan-laporan. Misalnya kemarin ada orang komplain. Ini katanya Pulau Merah ini terkena banjir dan kena lumpur karena musim hujan. Kok di Twitter ada gambar lumpur terus? Nah, dia mengirim per menit itu ternyata posisinya seperti ini misalnya. Dan lain-lain dan lain-lain. Ini misalnya kemarin anak-anak ribuan, dia bisa dilaporkan kepada saya yang sedang pelatihan internet marketing. Dan keluhan-keluhan masyarakat misalnya penertiban dan lain-lain ini bisa dilaporkan di sini. Jadi 24 jam siap untuk melayani. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Bupati. Kita akan lanjutkan. Setelah ini saya akan berbincang dengan Wali Kota Makassar dan setelah itu saya akan mengumpulkan 3 komandan daerah. Kita akan bicara soal kepemimpinan di negeri ini. Tetaplah di Mata Najwa. Mereka selfie, lapor ke saya, siapa namanya, masalahnya apa? Harus pakai selfie. Si selfie. Ya, jadi lurah-lurah saya jago selfie semua. Ya.